Ya, begitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini, dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya kubur mereka semua. Allah jadikan Allah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jamaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, di antaranya istri daripada orang tua kita, Bapak Buya Subuh Ahad, Bapak Sahaji Madani bin Haji Madani, istri beliau yang semalam masuk rumah sakit. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita yang hadir pada pagi hari di hari Jumat Sayyidul Ayyam ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma wasalahu as-salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qur rabbi zidni 'ilma. Amin. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami'ul Muflisin Bapak Ustaz Amir Mahmud beserta para pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Ramdhani, Ustaz Zayadi, Ustaz Haji Kumadi, Ustaz Jisabri dari Masjidul Huda, Ustaz Mursyidin, Ustaz Muhammad Nur Syafiri, Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Adam, Ustaz Hamzin, Ustaz Syafaat, Ustaz Nurjaya Kusuma, dan banyak para asatidzah yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasyim, Bapak Haji Toprani, Bapak Haji Ahmadi, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Nurjan Gaus, dan banyak dari para orang tua kita yang lainnya. Juga yang saya hormati para pejabat hadirin, bapak-bapak sekalian seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah pada pagi hari ini atas izin Allah di hari yang mulia, hari Jumat Sayyidul Ayyam, setelah subuh sampai insyaallah menjelang keluarnya matahari yang merupakan waktu yang barakah. Itulah maksud dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku pada waktu pagi harinya. Bukur dalam hadis ini disyarahkan oleh ulama, mana waktu pagi yang berkah yang dimaksud dalam hadis di sini adalah ma baina tulu'il fajri wa tulu'isy syams, yaitu antara habis subuh sampai keluarnya matahari. Ini yang dimaksud dengan bukur, pagi-pagi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pengajian kita
berada di hari Jumat. Ini juga ada jamaah dari Musola Masjid Nurul Huda ya, yang bergabung kemarin dalam Pejaten Timur ya. Alhamdulillah beberapa mobil bentrok. Ini menyambung silaturahim ya, yang Jagakarsa ke Pejaten, yang Pejaten kemarin insya Allah kalau di sini pengajian tiap Jumat ya. Luar biasa jamaah daripada kampung-kampung kita, Jagakarsa, Kebagusan dan semuanya sekitarnya, yang Allah berikan kemudahan di dalam langkahnya dan menjadi tanda kekuatan di dalam barisan umat Islam, khususnya di kampung kita dalam menjaga akidah kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ar-Risalatul Mu'awanat dan Habib Abdullah bin Alwi rahimahullah, halaman 21 yang 4 baris dari atas, al-ula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhul mu'allif rahimahullah ta'ala bihi wa adana naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. ولكن لا يخطأ الإنسان عند عزمه على فعل شيء من أحد ثلاث حالاته. الأولى أن يعزم ويعمل، والثانية أن يعزم ولا يعمل مع القدرة على العمل. وحكم هذه الحالة والتي قبلها قد أتى مبينا فيما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك بقوله فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. الحالة الثالثة إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Selanjutnya di dalam pasal yang menjelaskan tentang niat dan berbagai macam daripada bentuk-bentuk dan macam-macamnya niat, maka di sini dikatakan kata Imam Haddad walakin la yaqulu al-insanu 'inda 'azmihi 'ala fi'li shay'in min min ahadi thalathi halat. Tetapi tidak sepi, artinya tidak sepi, ada aja. La yaqulu, kalau sepi berarti rame, maksudnya ada aja. Artinya, tetapi pasti seorang manusia ketika azmihi, ketika akan melakukan sesuatu, azam, kemauan, azam, keinginan, ya, ala fi'li syai'in, untuk mengerjakan sesuatu. Seorang manusia ketika ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu itu membuat bisa kebaikan, bisa karena hadis Rasul. Min ahadi thalathi halat, pasti tidak lari, tidak jauh dari salah satu 3 keadaan, 3 model. Orang mengerjakan, orang ingin melakukan sesuatu, pasti berada dari salah satu 3 macam ini. Pasti ada dari salah satunya. Yang pertama, al-ula ayya'zama wa ya'mal. Dia berkeinginan, bahasanya niat, suruh pengen, ayya'zama wa ya'mal. Kemudian dia bisa kerjain, dia pengen, dia kerjain, dia niat,
dilaksanakan. Itu yang pertama, ayya'zam wa ya'mal. Yang kedua, ayya'zama wa la ya'mala ma'al qudrati 'alal 'amali. Yang kedua, ada kalanya dia ayya'zam, berkeinginan melakukan sesuatu, tapi dia nggak kerjain, wala ya'mal. Kalau yang pertama tadi apa? Niat, dia mau kerjain dan dikerjain, itu yang pertama. Yang kedua, azab, dia mau kerjain tapi ya, dia mau kerjain itu kan, mau itu mau maksudnya niat, ayazab, dia mau kerjain, wala ya'mal, tapi dia nggak kerjain, nggak sampai dikerjain, nggak sampai dilaksanakan itu. Ada kemauan, ada keinginan, wala ya'mal, tapi dia nggak kerjain, dia nggak amalkan, dia nggak laksanakan, ma'al qudrati 'alal 'amal, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Nah, wa hukmu hadhil halah wallati qablaha, adapun yang kedua ini dengan yang satu tadi, yang pertama yang mau kemudian diamalkan, yang kedua mau pengen tapi nggak dikerjain. Nggak dikerjain di sini mungkin dengan sengaja atau karena ada perkara yang menghalangi dia sehingga nggak jadi dikerjain, nggak sampai dilaksanakan. Contoh yang pertama tadi sama yang kedua di sini dijelaskan, qad ata mubayyanan fima, telah datang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis di sini maka menjadi jelas bagaimana posisi kita itu berpahala kagak tuh, baru diniatin doang kemudian nggak sampai dikerjain, baik itu dalam kebaikan, kemudian bagaimana itu kalau dalam kejahatan diniatin tapi nggak sampai dikerjain, ya. Nah, di sini jelas dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha katabal hasanati wasayyi'at, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat. Kataba di sini benar-benar artinya mencatat. Ada kataba dalam konteks lain mewajibkan, ada dalam konteks lain juga mengharuskan, ada juga yang di situ memastikan. Tapi di sini kataba bimakna kitab, bimakna kataba, menulis. Jadi apa diartiin? Innallaha katabal hasanat wasayyi'at. Yang pertama itu dulu kata Rasul, garis besarnya di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba, mencatat. Mencatat di sini maka dijelaskan ay amara al-hafadhata bi kitabatihima. Udah pasti maksudnya kalau Allah mencatat ada petugasnya yang disuruh nyatet. Siapa itu? Malaikat. Al-mara al-hafadhah, diperintahkanlah malaikat pencatat yang menjaga dan juga nyatet, ya. Al-hafadhah bi kitabatihima, untuk mencatat keduanya, apa itu? Yang baik dan yang ibadah dan maksiat, yang bagus sama yang jelek, semuanya dicatat. Innallaha katabal hasanat wasayyi'at, sesungguhnya Allah menulis, mencatat kebaikan-kebaikan, wasayyi'at, begitu juga kejahatan-kejahatan, keburukan, kemaksiatan, kezaliman, kemunkaran, dan berbagai macam bentuk penyelewengan. Itu maksudnya di dalam sayyi'at. Tsumma bayyana dzalika biqaulihi, kemudian Nabi menjelaskan dalam hadis di sini, itu kan tadi baru umum, Allah mencatat kebaikan dan mencatat keburukan. Kemudian Nabi menjelaskan dengan ucapannya,
faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah. Pertama, maka siapa orangnya yang hamma berkeinginan bihasanatin melakukan satu kebaikan, punya niat baik juga, punya kemauan baik, ada niat yang baik, sudah hamma. Falam ya'malha, kemudian nggak sampai dikerjain, kemudian dengan kerjain kebaikan tadi yang dia diniatin, gimana? Katabahu 'indahu hasanah kamilah, maka Allah catat bagi orang itu indahu, di sisinya. Sisi di sini bukan makaniyah tapi harfiah, maksudnya itu menunjukkan kemuliaan seseorang, dicatat dalam sisi Allah langsung, itu perhatian Allah di situ. Indah itu menunjukkan jadi kehormatan, karena langsung gimana sih punya sesuatu tapi taruh di sini langsung, itu berarti dijagain langsung, itu makna indah. Maka Allah tulis bagi orang itu hasanah kamilah, pahala, satu pahala yang sempurna, hasanah kamilah, bukan hasanah wahidah, tapi hasanah kamilah, beda. Hasanah kebaikan, kamilah sempurna. Sempurna di sini gimana? Kalau cuma hasanah wahidah menantu uang, beda sama hasanah kamilah. Contohnya dalam hadis lain, hadis sebutin, contoh banget di sini, masuk banget. Siapa yang ingin melakukan sholat berjamaah, kemudian dia berangkat ke masjid musola, fa'adraku faqad shallau, begitu dia sampai masjid udah pada sholat, padahal dia mau ngapain tadi? Mau sholat, ketinggalan. Dia dapetin orang udah selesai, maka Allah tulis bagi orang itu pahala seperti dia telah melakukan sholat berjamaah. Itu maknanya kamilah, sempurna. Subhanallah, pentingnya belajar hadis, kalimat saja beda dengan kalimat yang lain. Jadi dapetin, dia orang benar-benar udah keluar dari rumahnya, udah sampai depan masjid, namanya udah bubar, udah selesai dah, ya udah selesai sholat jamaah. Maka orang itu mendapatkan pahala sempurna, kamilah. Sempurnanya gimana tadi? Seakan-akan orang itu melakukan sholat berjamaah, jadi dapat pahala telah melakukan sholat berjamaah. Itu sempurna, itu min fadlillah, dari bagian keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu luar biasa, ya. Jadi makanya apa maknanya? Ini beda nanti dengan kalau kejahatan. Siapa yang niat kejahatan kemudian nggak sampai dikerjain, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan yang sempurna, tapi ada kategorinya. Kalau di sini, ya, jadi yang pertama, siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian nggak sampai dikerjain, maka orang itu mendapatkan pahala yang sempurna. Disitulah maka pentingnya, kata ulama, memperbanyak niat baik, keinginan baik, banyakin. Kenapa? Baru niat aja udah dicatat. Baru niat aja udah dicatat. Sebab kalau niat jelek, beda lagi. Baru niat aja belum dicatat. Dalam hadis dijelasin lagi, perangkat hadis yang menjelaskan di sini. Ketika ada orang ingin melakukan kebaikan, baru pengen tuh, pokoknya kebaikan ya, infak, jamaah, ngaji, silaturahim, bakti orang tua, dan semua kebaikan banyak.
maka malaikat yang kanan kan tugasnya nyatat kebaikan. Orang baru pengen aja itu langsung ditulis. Baru pengen, belum dikerjain, udah ditulis. Bedanya kalau sama kejahatan, kemaksiatan ataupun kejelekan, ada orang punya niat jahat, punya niat maksiat ataupun berbuat zalim, belum ditulis. Ya kan? Kalau kebaikan langsung ditulis. Sebab itu membawa baik buat seorang hamba, nguntungin bahasa ini. Tapi kalau niat jelek, nih atas perintah Allah semua. Kalau niat jelek, malaikat yang kiri belum nyatet. Minta pendapatnya malaikat yang kanan. Nanya dulu, tuh gitu. Saya tulis jadi. Sebab teman kan bisa aja tahu dia bertobat, beristighfar, jadi. Tuh, dinanya tuh malaikat yang kiri ke kanan. Kata malaikat yang kanan, jangan dulu. Siapa tahu dia beristighfar, menyadari kesalahannya dan mengalihkan. Itu dia makanya nanti dilanjutkan dalam hadis ini. Jadi pertama, ketika ada orang yang baik langsung dijaga. Ada pun yang jahat dipending dulu. Disebutnya sampai kira-kira 6 jam. Ya. Ini luar biasa dari fadilah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka banyakin niat-niat baik. Ya. Yang kedua, fa in hamma biha wa 'amilaha katabahu Allahu 'indahu 'ashra hasanat. Yang kedua, maka siapa yang ingin melakukan kebaikan, niat baik, ingin melakukan kebaikan, fa'amilaha, kemudian dia kerjain, alhamdulillah, seperti yang kita lakukan saat ini. Kita niat dari semalam, dari kemarin, bahkan dari kapan seminggu, sepekan yang lalu kita ada niat. Yang belum sepekan semalam baru tahu azam punya kemauan ngaji, kemudian dikerjain sekarang, berapa pahala? Kata Allah 'indahu 'ashra hasanat. Allah tulis bagi orang itu pahala berapa? 10 kebaikan. Di sini paling kecil Pak, 10. Artinya apa? 10 di sini pasti dapat semua gitu. 10 pasti dapat semua. Satu kebaikan dibagi 10 pasti itu. Gak ada yang gak dapat, pasti dapat 10. Nah kalau mau naik pahala hingga 10 doang, maka itu sebenarnya ila sab'i mi'ati dhi'fin wa ila adhafin katsirah. Bisa Allah kasih sampai 700 satu kali hadir, 700 pahala. Bisa sampai Allah 700 dikali dilipat-lipat lagi, didobel-dobel lagi berapa? Hitung aja banyak. 700 kali 2 aja berapa? Kalau lagi bisa. Jadi mana nih? Dilihat dari keikhlasannya. Jadi makanya orang kafir aja yang melakukan kebaikan, maknanya maaf nggak ikhlas misalnya gitu, kepaksa. Tapi dikerjain dapat pahala berapa? Oh, pasti dah. Enak. Kalau mau lebih, ikhlasnya. Kemudian benar-benar menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan cuma nyari ilmu, tapi pengen diamalkan. Nah, itu mendapatkan pahala yang lebih. Berapa? Bisa sampai 700, bisa sampai berdobel-dobel, berlipat-lipat, dilipat gandakan. Sampai berapa? Bisa sampai 1000. 700, 1000 bisa, 2000 bisa, 1.000.000 bisa, 2 juta bisa. Ada pahala yang kalau dikerjain pahalanya dapat 2 juta, bukan duit. Saya belum selesai, 2 juta cash dong. Cash dari Allah 2 juta pahala. Kan ada gambaran tadi ya, ada 10 pahala,
ada 20, ada sampai 2 juta. Dalam hadis, siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan shamadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad 21 kali. 21 kali baca. Depannya yang mana? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahan wahidan. Ingatin surah Al-Ikhlas, Allahus Somadan. Habis itu setelahnya ayat Al-Ikhlas juga. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Ya, lalu Al-Ikhlas dulu ya. Baca la ilaha illallah wa syarika lah ilahan wahidan somadan. Habis itu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali? 21 kali. Maka Allah beri pahala 2 juta kebaikan. Subhanallah. Kantung itu silakan dapat. Selamat. Ya, bagaimana cara supaya dapat kehidupan lagi? Jebol kalkulator, nggak bisa ngitungin lagi. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang melakukan kebaikan, amal soleh
zikir apa saja pokoknya dengan sabar dan ikhlas. Yang ngerjain tadi misalnya itu bukan 2 juta banget ya. Kalau dia benar-benar ikhlas, dia ngerti artinya, dia pahami, dapat lebih dari 2 juta. Tapi kalau dia baca doang, bisa dapat 2 juta, ya udah gede banget. Ya, gede banget 2 juta, apalagi lebih. Nah, gimana cara lebihnya? Ikhlas, sabar, tekun. Gimana sabarnya? Rutinin. Itu rutin yang susah itu, karena butuh kesabaran. Ya, tapi minimal kita melakukan 1 kali baca aja, kata Nabi itu hadis. Ya, orang itu mendapatkan catatan pahala 2 juta perharinya. Selanjutnya kita telah dari hadis ya. Jadi siapa yang ingin melakukan kebaikan kemudian yang sampai kerjain dapat pahalanya sempurna. Kemudian siapa ingin melakukan kebaikan kemudian dia laksanakan dapat pahala paling kecil 10, paling banyak tanpa hitungan. Bukan ribuan lagi, bukan jutaan lagi, tapi bighairi hisab. Ayatnya innama yuwaffas shabirun ajrahum. Sungguhnya Allah tunaikan orang-orang yang sabar apanya? Ajrahum, pahalanya. Berapa itu? Bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Yang ketiga, ya, yang ketiga dari hadis ini, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah. Dan siapa yang ingin melakukan kejahatan, kemaksiatan, keburukan, sayyi'ah disebut. Pokoknya segala sesuatu yang tak baik. Falam ya'malha, kemudian nggak sampai dikerjain. Dia niat jahat tapi nggak jadi. Katabahu Allahu 'indahu hasanah kamilah. Maka Allah catat bagi orang itu dapat pahala. Niatnya jahat, kagak jadi dikerjain. Dicatat dapat pahala. Pahalanya berapa? 1 pahala yang sempurna juga. Lihat itu. Tapi ada syarat. Dia nggak kerjain karena takut sama Allah. Kan ada juga. Butuh gue lo mau nyawer sama. Bini gue depan pintu. Sampai subuh nggak keluar. Kalau dia aman. Nggak keluar, nggak nyawer gara-gara apa? Ini. Dapat pahala. Sapam. Butuh gue di sana. Bini gue habis. Karena sesuatu bukan karena Allah nggak dapat pahala. Yang dapat pahala di sini yang mana? Tarakaha khawfan lillah. Yang ditinggalkan karena nggak ada malu Allah. Takut sama Allah, siksaan Allah, takut mati belum bertaubat. Itu niat jahat yang nggak jadi dikerjain, dicatat pahala subhanallah. Dan terakhir, wa fa in hamma biha fa 'amilaha katabaha Allahu sayyi'ah wahidah. Dan siapa yang ingin melakukan kejahatan, maksiatan, kezaliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dikerjain tuh ketidakadilan, dikerjain tuh maksiat, dikerjain tuh kezaliman, zalimin ulama, zalimin umat Islam, zalimin rakyat, macam-macam dia. Dosanya berapa? Sayyi'ah wahidah. Dicatat dosa itu aja udah. Dosa itu dicatat pahalanya, dosanya 1. Itu kalau 1 kezaliman. Kalau banyak kita kezalimannya nggak aku banyak, berarti banyak dosanya. Ya Allah, ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa masuk di yang kedua tadi. Ketika kita ingin yang baik, kemudian insya Allah bisa kita kerjain. Amin. Mudah-mudahan semuanya ilmu kita bermanfaat. Amin. Ilmu bermanfaat itu diamalkan, dibiarkan sedikit, insya Allah kita amalkan. Amin. Pengumuman terhadir silakan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, tanpa saya sebutkan satu
cukup banyak guru kita, para ulama, para kiai, para tokoh masyarakat hadir, dua ketua umum kuliah subuh Ahad dan kuliah subuh Rabu, dan seluruh ketua-ketua masjid serta musola. Alhamdulillah hari ini bisa mengikuti taklim Jumat subuh gabungan. Jadi ada istilah gabungan karena jaga karsa, kebagusan dan kejahatan timur. Insya Allah terus istiqomah, setiap Jumat kita melaksanakan taklim seperti ini. Alhamdulillah jamaah diperkirakan 300-an, karena biasanya 300 habis. Jadi habis satu pun nggak ada yang sisa. Saya belum kebagian. Alhamdulillah. Pengumuman untuk yang akan datang taklim Jumat subuh gabungan di Musola Al Makmur. Jadi dari sini sekitar 100 meter ke atas di bidang Bapak Kita Broni, ya. Kemudian setelah itu Jumat depannya, Insya Allah di Musola Al Akbar Ustaz Haji Asif juga lurus dari sini kanan. Jadi untuk yang besok